Selanjutnya adalah alat gambarnya ya, atau pennya. Ya, di sini saya dulu masih manual kan, jadi menggunakan Rotring, bukan Rotring, sorry, Rotring itu mereknya tapi Rapido ya. Jadi ada yang merek Staedtler, ada yang merek Rotring, kemudian ada yang mereknya Faber-Castell, nah itu macam-macam lah ya. Jadi ini masih manual, harus diisi pakai tinta dan sebagainya. Nah ini udah otomatis nggak saya pakai lagi ya, karena agak ribet. Kemudian untuk pensilnya saya gunakan pensil mekanik seperti ini ya, karena lebih praktis. Kalau pensil mekanik kita tarik garisnya itu akan lebih stabil, tidak tambah tebal gitu ya. Nah ini kadang-kadang juga diperlukan ya pensil kayu seperti ini. Yang zaman sekarang saya masih menggunakan ini, pensil kayu ini, dan sebagai pengganti saya menggunakan Rapido, saya pakainya pulpen gel seperti ini. Nah ini murah ya, nggak mahal. Jadi saya menggunakan pulpen gel seperti ini. Asal kamu tarikannya benar, tarikan garisnya benar, dan sudah tahu cara-cara menggarisnya, nah itu sebenarnya agak lebih mudah ya. Nah ini kemudian ini adalah jangka ya, karena zaman dulu kita butuh jangka. Nah sebenarnya jangka punya fungsi yang hampir sama sih seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada pamal ya, pamal ini kan, kalau saya jadi jelasin. Nah ini dia tuh ya, dia jadi ada yang besar seperti ini, sorry ini ya tuh ini. Nah, ada juga yang kecil-kecilnya seperti ini. Nah, ini ya, oke, ini gambar. Jadi untuk menggambar kurva-kurva gini, kadang-kadang kurva begini kita susah ya kalau untuk menggunakan jangka, jadi lebih baik menggunakan nol ya. Oke, itu untuk yang pen. Nah, sedangkan untuk coloring kita lanjutkan lagi. Untuk yang coloring ini, nah saya gunakan cat air ya. Nah, ini udah lama nih, saya baru ketemu lagi. Nah, ada beberapa merek yang bagus sebenarnya. Ya, saya no sponsor ya, tapi saya jelasin aja. Ada beberapa merek yang bagus seperti ini. Kemudian ini kuasnya. Sekarang ada yang kuas yang lebih modern ya. Nah, itu bisa juga dipakai. Ini saya baru beli. Saya coba, enak, bagus juga ini ya. Jadi lunak sehingga mudah aplikasinya di gambar, dia lebih rata dan tidak ada tracingnya gitu. Yang ini sudah lama banget. Nah, ini dia bukan yang watercolor ya, jadi agak keras. Nah saya rencananya mau cari yang watercolor atau cari yang memang lebih lunak dari situ. Nah ini juga yang murah ya, jadi dia nih sebenarnya kayak spidol begitu ya, tapi hasilnya tuh seperti water base atau kayak cat air gitu ya sapuannya, tapi memang tidak bisa seperti cat air benar ya. Jadi tetap ada ininya lah ya, pasti perbedaannya. Kemudian marker sini saya juga pakainya yang murah, bukan yang merek Copic ya, yang seperti ini. Nah ini cari aja warnanya macam-macam di sini. Kalau untuk mengetahui warna yang dengan dengan varian atau gradiasi tertentu ya, lihat nomornya ya. Nah ini saya ada di sana banyak, tapi saya keluarkan dulu segini. Jadi kalau misalnya habis tinggal cari nomornya yang ini gitu ya. Kalau kita sudah convert dengan ini, karena dia banyak sekali variannya, mungkin dikoleksi ya kecuali kita habis. Ini yang lebih murahnya ya sama juga. Kemudian ini kalau saya jalan-jalan kemudian ke toko buku, saya lihat ini spidol sekarang banyak ya yang base-nya water, jadi seperti watercolor gitu ya. Nah, ini bisa juga dipakai ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu adalah alat gambar saya ya yang saya gunakan. Terima kasih karena telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah kalau mungkin ada waktu dan kesempatan dan saya pikir baik, saya akan menjelaskan sedikit teknik dalam menggambar untuk menggunakan pensil, terutama aplikasi apa perbedaannya antara kalau kita menggunakan pensil mekanik seperti ini dan juga pensil kayu seperti ini. Dan juga harus tahu bahwa pensil mekanik ini ada variannya ya. Ini yang